وجد القبور الحاضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن الرسول من حضرة ابن البغدة لحضرة الشيخ متقاضي العجيل من حضرة الشيخ سلمان المدني من حضرة مهدي أحمد بن عيسى لحضرة باقي مقدم محمد بن علي بعد من حضرة الشيخ عبد الرحمن سندو من حضرة الشيخ مصطفى بن زيد من حضرة هذه المقدمة من حضرة هذه أحبي عبد الحدث لحضرة الشيخ حسن الحدث من حضرة الشيخ كيشف الأنوار من حضرة الشيخ معاذ من حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجهم وذريتهم أن الله يعطي درجاتهم بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يوفق ويرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والضلال والغنى والموت على الإسلام بلا حين الامتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدنيا. Jadi malam arba kitab An-Nawadir dalam satu kitab Sahih Ibn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'us sifatil kamaliyyah. Muqaddimah daripada kitab ini bahwasanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pengetahuan atau ilmu setinggi-tingginya sebagai sifat kesempurnaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan kata pengarang kitab aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah wahdahu la syarika lah, yang tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athir hikamiyah, dan katanya lagi daripada para kitab Allah Ta'ala mengkhususkan daripada semua hamba-hambanya bil ma'athir hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan rasulnya alladzi khassahu Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kepada Nabi kita itu bijami'i kamalatil uluhiyah, dengan seluruh sifat kesempurnaan dari hamba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi nala Allah ta'ala qalbahu, dan Allah mengucapkan salawat kesejahteraan atas pimpinan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala itu memenuhi akan hati Nabi kita Nabi Muhammad min halalil ala halla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan min jamalihil asna, dari keelokan Nabi yang lebih berharga. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahjihi banalu khairan wa birra. Amma ba'du, adapun sudah daripada salawat alhamdulillah dan salawat, fayaqulul murtaji, maka berkatalah oleh orang yang mengharapkan ghafaran wasawi akan keampunan Allah Ta'ala Muhammad Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Hada syarhun, ini kata beliau adalah keterangan wa dhamanahu, dan mengaku ala kitabil mustamili, atas kitab yang lengkap alal mawa'izi, atas nasihat-nasihat al-allama al-hafidh, dan bagi al-alim al-alama al-hafidh al-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad Asy-Syafi'i Asy-Syahir, yang dikenal Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri, orang Mesir. Kalau misalnya orang pengurus Al-Pengurusi, di sini orang Mesir Al-Misri,
Taghammana Allah Ta'ala birahmati amin. Jadi ketentuan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan birahmati dengan rahmatnya, amin. Wa samaituhu, dan aku nama kitab ini kata beliau Nasaihal Ibadi, Nasaihal Ibadi, nasihat-nasihat hamba fi bayani al-fazi, pada menerangkan lafaz-lafaz, munabbihatin, yang memberikan peringatan, ala istidadi, persiapan yaumil ma'ad, untuk hari kiamat, atau hari kembali. Hadis yang pertama daripada riwayat dari Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyah. Hadisnya musalsal bil awwaliyah ila Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada sahabat Amr bin As daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Bermula kata Nabi kita, orang yang saling mengasihi akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Jadi hidup itu saling berkasih sayang. Irhamu man fil ardi. Kalau jawabnya, kasihilah oleh kalian man fil ardi, akan orang yang ada di bumi. Saling mengasihilah kalian hidup di bumi ini. Yarhamkum man fis samai, niscaya kalian juga akan dikasihi oleh penghuni langit. Punya hidup bersayang-sayangan, niscaya penghuni langit pun sayang. Wal makna ar-rahimuna, dan arti daripada kata ar-rahimuna liman fil ardi, itu yang saling mengasihi itu bagi siapa? Liman fil ardi, bagi orang-orang yang ada di bumi, min adamiyyin, dari golongan manusia, wa hayawanin, dan binatang, lam yu'mar bil qatlihi bil ihsan, tidak diperintahkan dengan membunuhnya, bil ihsan ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka itu. Binatang rawa dimakan, tapi kalau yang binatang itu binatang yang menyala, mulai kita memukulnya. Misalnya ada kodok bunyi digawang atau di bawah perumahan, kodok digawang doakan hujan terus, jatuhnya. Dan kalau sudah kodok itu diciptakan Allah Ta'ala, bunyinya kayak itu sudah, kalau sudah bisa punya. Jadi apa? Lam yu'mar bil qatlihi, atau binatang-binatang yang lain yang tidak memaksa, tidak menyalak kepada kita. Yuhsinur rahmanu ilaihim, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi kepada mereka yang kasih sayang tadi. Irhamu, syaratnya berkasih-kasihlah kalian itu man tastati'una, akan orang yang semampu kalian. Ketika semampunya berkasih sayang. Antarhamu min asnabi makhluqatihi, bahwasanya kalian itu saling mengasihi daripada berbagai golongan makhluqatihi, semua makhluknya Allah Ta'ala, walau ghairi aqilin, sekalipun tidak berakal. Bisyafaqati, dengan bersifat sayang alaihi, atas mereka. Wa du'a'ukum lahum, atau merekanya ini jahat, maka doakanlah mereka lahum, bagi mereka itu birrahmati wal maghfirah, dengan doanya dikasihi Allah Ta'ala, dan doanya mudah-mudahan
mendapat keampunan dari Allah Ta'ala. Ya orang-orang yang sangat-sangat itu asal mengganggu selapa ini dia mau pirata mendapat keampunan. Ya doakan lagi. Yarhamukum al-malaikatu, niscaya mengasih sayangnya akan kalian juga al-malaikatu oleh bangsa malaikat. Wa min rahmatihi, daripada kasih sayangnya malaikat itu ammatun, umum, bi ahli samai, karena penghuni langit itu alladzina hum, mereka itu aktsaru, lebih banyak min ahlil ardi, dari penghuni bumi. Penghuni langit itu banyak banget dari penghuni bumi. Wala yajuzu li syakhsin, itu hadis yang pertama tadi. Dia adalah daripadanya itu bahwa saling mengasihi adalah nantinya akan disayangi Allah Ta'ala juga. Jadi kandungannya saling sayang menyayangi di antara semua makhluk yang ada di bumi, manusia atau binatang, supaya penghuni langit seperti malaikat dan yang lainnya kasihan pula terhadap orang yang menyayangi tadi. Ada diceritakan Ruyal Ghazali bin Naumi, Imam Ghazali pada suatu malam mimpi. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Dalam mimpinya beliau ini ditanyai orang, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah perbuat dengan engkau Imam Al-Ghazali? Faqala awqafani baina yadayhi, kata Imam Al-Ghazali, aku berdiri di hadirat Allah, di hadapan Allah dalam mimpi. Tidak ada orang jadi cerita mimpi di sini. Setelah itu waqalali, dan berkata bagiku orang tadi, bima qaddamta alaihi fasirtu adkuru a'mali, dengan sesuatu apa engkau disuruh menghadap Allah Ta'ala, fasirtu adkuru a'mali, maka kata Imam Al-Ghazali, aku menyebutkan seluruh amal perbuatanku. Pokoknya lalu menjawab, setelah beliau mengatakan seluruh amal sini, lam aqbilha, ada yang bersuara, tidak menerima aku akan dia semua amalmu. Wa inna ma qabiltu minka, dan hanya saja aku menerima daripada engkau dzata yaumin, ada suatu hari, nazalat dubabatun ala midadi qalamika, suatu hari adalah telah turun suatu binatang berupa seekor lalat. Seekor lalat itu adalah dia hinggap di ujung tinta pena, litashraba minhu, supaya lalat itu minum atau menghisap tintanya. Wa anta taktubu, dan sedangkan engkau wahai Imam Al-Ghazali sedang menulis sebuah kitab. Bila itu minum tinta sidik dari pihak pada dialangan sidik. Fatarakal kita kata hatta akhadta Allah rahmatan biha, ketika engkau menulis kitab kemudian engkau tinggalkan menulis itu,
berhenti menulis dan membiarkan lalat itu menghisap tinta penamu sebagai kasihan kepada si lalat. Jadi penulis melihat lalat minum tinta sini, dibiarkan situ lalat menghabiskan tinta warfir beliau. Tsumma qala ta'ala untu bi'abdi ila jannah. Kemudian Allah Subhanahu berfirman, maka untu masukkan hambaku ini kata Allah Ta'ala itu mengazali dari bi'abdi ila jannati ke dalam surga. Ini kasih sayang, kasihan. Ya, karena binatang yang ada takal bisa diminta makan dimakan. Ini sebab lalat punya lalat nang pada manfaat minum daripada tinta Imam Al-Ghazali. Kemudian sedangkan yang lalat itu dibedakan sini. Kada semua amal sidina diterima ya. Yang ditampaykan sidin amal sidin pada sidin semuanya tidak, tapi dengan apa? Kasih sayang, rasa kasihan beliau terhadap binatang. Bab sunani, kemudian masuk bab sunani. Bab sunani ini adalah bab yang hadisnya terdiri dari dua macam. Isi hadisnya itu adalah pembagian kepada dua, maksudnya dua macam maksudnya itu. Fihi thalathuna mau'izatan arba'atun akhbada. Bab sunani ini ada 30 hadis nasihat, arba'atun akhbarun, 4 dari hadis Nabi, wal baqi, dan yang sisanya atharun hadis para sahabat dan tabi'in. Fihi ay pada hadis itu fal maqala kulula minal munabihati ad-dunaniyah. Adapun perkataan yang pertama daripada hadis itu ma'uliya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, khaslatani, kata Nabi, ada dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang dua perkara ini tidak dapat diungguli, tidak dapat ditinggi, minhuma, dari keduanya. Apa dua perkara? Al-imanu billah, itu adalah beriman kepada Allah, percaya dengan adanya Allah. Wadna'u lil muslimina, yang kedua memberikan manfaat bagi sesama orang Islam. Sudah kagak ilmu memberikan manfaat barang yang mudaratkan orang Islam. Bil maqali, baik dengan perkataannya, au bil jadi, atau dengan kedudukannya, au bil mali, atau dengan hartanya, au bil badani, atau dengan badannya. Berikan manfaat dengan perkataan, kata Allah, dengan perkataan, dengan kedudukannya, dengan membantu dengan kedudukannya. Kalau dengan kedudukannya dengan hartanya, kalau dengan hartanya dengan tenaganya, maksudnya. Di sangat penting sekali mendapat al-iman billah wa naqulil muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yamliku ma'ala ahadin ghufira lahu. Bersabda Nabi juga, barang siapa yang bangun pagi atau berpagi-pagi dan tidak berniat menzolimi seseorang, maka dia mendapat ampunan dosanya.
Bangun pagi tidak berniat menzalimi seseorang. Karena punya dendam tuh bangun pagi pesambung pulang tuh dendam. Dah habis hari ini, besok pulang sambung tuh dendam. Besok lagi hari ini dah habis, besok pulang sambung dendam lagi. Udah habisan. Wa man asbaha yanwi musratal madlumi, dan barang siapa yang bangun pagi-pagi, berpagi-pagi dan berniat menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi, atau dia bangun pagi-pagi berniat untuk mengabulkan keperluan bersama muslim, fakanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin, maka dia memperoleh ganjaran pahala seperti haji yang mabrur. Tidak bisa pulang haji, mengabulkan menolong orang zalim sama dengan apa? Pahala atau ganjaran orang yang haji mabrur. Haji mabrur mari dicari. Kenapa haji mabrur? Haji mabrur mari dicari. Karena dia itu pas sudah pulang dia, bila pelakuannya berbaik, berarti mendapat predikat haji mabrur. Ilmunya kulitnya banget. Itu antara dua tuh, marbut atau mardan. Marbut lah. Predikat yang dua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi linnas. Ujar Nabi juga adalah sepaling disukai hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang bermanfaat bagi sesama manusia, tidak memudaratkan kepada manusia yang lain. Wa afdalu amali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini, dan amal yang paling utama ialah menanamkan rasa gembira di hati orang yang mukmin. Ala qalbil mu'mini yadrubu anhu ju'an, rasa gembira di hati orang mukmin yang dapat menghilangkan rasa lapar bagi seorang karena lapar. Jadi orang lapar, ada kita beri makan, kita beri makan. Punya ada jangan dipaksa. Punya ada yang lapar beri makan. Atau dengan perkataan orang ini sedang dilanda musibah, lalu diberikan hiburan rasa hatinya dengan perkataan yang baik, dengan apa lagi, dengan ucapan yang baik. Jangan sudah kena musibah dimarahin, yang wajib aja. Dapat orang yang ini, atau dapat musibah dicela ulang, atau orangnya miskin dicela ulang. Kenapa? Karena menambah beban bagi hati seseorang. Dia membuat perkataan yang berkurang gembira. Jangan menggayai. Kasih dia mendapat ujian. Orang sudah ada singguitan, masih ambil ujian dia dapat ujian dari mustahilnya. Lain membuat rasa gembira di hati, bukan namanya itu. Tukang ngibur, langsung mandi, baju misalnya
mobil undian siapa yang mobil undian ke sini itu mobil ke sini siapa ada hal jangan idkhalus surur ala qalbil mu'min yadullu anhu ju'an aw yakshifa anhu qarban, atau kata Nabi lagi meringankan beban derita seseorang. Orang itu mendapat duka cita juga, meringankan bebannya semampu kita. Aw yaqdila mudainan, atau melepaskan hutang seseorang. Jadi orang-orang awalnya melepaskan hutang tadi, atau berelaan. Manusia sama perlu atau bela juga. Manusia ada perlukan lagi dengan itu lunas saja sudah. Berdampak ini melepaskan hutang seseorang ini. Karena sama-sama perlu. Wa khaslatani la syai'a ahabba ay anjasa minhuma, dan dua perkara yang sangat jelek dan tercela. Akhbathu minhuma, yang pertama asyirku billah, perkara yang paling tercela syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, menyamakan Allah dengan yang lain. Manusia dianggapnya Tuhan, manusia dianggapnya harap pada Tuhan lagi. Maka kamu sugi siapa juga membantu akan, karena mereka ini berhasil siapa Tuhan membantu akan. Ini meninggikan manusia pada Tuhan kita. Waburu bil muslimin, yang kedua membuat mudarat, membuat petaka bagi orang Islam. Orang Islam sendiri dimusuhinya, orang Islam sendiri dimacam-macamnya, orang Islam sendiri diapa-apainya. Kenapa? Karena perbuatan yang jelek dan tercela. Dan seperti itu karena tidak, manusia pasti dikuasai oleh nafsu dan syahwatnya, sehingga timbul perbuatan membuat mudarat bagi sesama orang Islam. Fi abdanihim, baik membuat mudaratnya pada badan mereka, sahibinya. Wa walihim, atau membuat mudarat pada harta mereka. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sesungguhnya semua urusan-urusan Allah Ta'ala turja'u ila khaslataini, dikembalikan kepada dua macam. At-ta'zim lillah, kita hidup dua perkara ini. Yang pertama, bila sudah tiba waktunya, at-ta'zim lillah, membesarkan bagi Allah Ta'ala. Contohnya ta'zim lillah apa? Tiba waktunya mengerjakan sholat, tiba waktunya atuz zakat, membayar zakat. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, perkara yang paling baik asyafaqah, rasa kasih sayang tadi, li khalqihi, kepada semua makhluk Allah. Ruya an Uwais al-Qarni annahu qala, diriwayatkan daripada Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni ini seorang yang sangat taat Allah orang tua dan hidup
Beliau ini di Yaman, asli orang Yaman. Anna qala, bahwasanya beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati. Kata Uwais Al-Qarni, aku pernah melewati pada sebahagian perjalananku. Birahibin, pertemuan dengan seorang pendeta. Faqultu, maka aku kata, ya rahib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarfa'al murid. Apa awal-awal yang bisa menaikkan derajat si murid itu? Qala, berkata si rahib, yang namanya pendeta ini pasti dia alim juga. Apa kata pendeta? Rabbul madzalimin, tolaklah madzaliman, janganlah berbuat zalim. Si rahib mengapa pendeta? Wa khifqatul wahri minan tabi'an, dan ringankanlah punggungmu daripada yang memikul bebanmu dari tanggung jawab. Bilanya belakang kau masih ada tanggung jawabnya, itu susah. Artinya tidak menggaduhi orang lain. Apa yang kita kerjakan gawi sendiri, di bawah waktunya gawi serongan. Jangan menggawi orang lain. Fa innahu la yas'adu lil 'abdi, karena sungguhnya tidak akan naik bagi seorang hamba itu amalun oleh pekerjaannya, wa alaihi tabi'atun, dan atasnya masih ada pikulan atau tanggung jawabnya. Yang apa? Yang mundur, kalau yang tanggungan, ada yang kita bagi orang biasa juga, ada mikir macam-macam. Au maqlamatun, atau atas si hamba itu masih ada perbuatan zalimnya. Di dalam masih ada perbuatan zalimnya, itu sambung tahunnya nanti sampai hari kiamat. Berurusannya sampai hari kiamat nanti. Kalau masalah zalim. Wal maqalatu tsaniyah, adapun maqalah yang kedua, perkataan yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi bersabda, alaikum bi mujalasatil ulama, hendaklah atas kalian, kata Nabi, duduk dengan ulama, orang punya ilmu. Wastima'ni kalamil hukama'i, dan meresapi pembicaraan dari mereka yang bagus perkataannya. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang keras, binuril hikmati, dengan cahaya hikmahnya. Jadi hati yang keras mendengar ilmu niscaya hati jadi keras. Kama yuhyil ardal maita bima'il maqdari, sebagaimana tanah yang gersang dapat menjadi subur karena air hujan. Sekeras-kerasnya tanah dapat air hujan, niscaya lemah atau niscaya lembek. Wa bi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara, riwayat yang lain menyebutkan jalisul kubara, dekatilah orang-orang yang besar. Orang yang besar pengetahuan dan akhlaknya, maksudnya di sini. Wasalirul ulama, dan bertanyalah kepada orang yang tahu, orang yang pandai. Jangan bertanya kepada orang yang pandai, salah jawabannya, salah
maksudnya. Yang penting yang kita ini orang pandai. Betapun matematika kepada orang pandai besi berapa 5 kali 5 dia pandai besi 5 biji kan belakang palang yang jawabannya wa khalidul hukama'a dan serta bergaulah dengan orang-orang yang bijaksana atau hukama. Jadi kita bergaul itu pun ada remnya, ada batasannya. Banyak daripada bergaul ada batasannya, tapi berbahaya. Tidak dilarang bergaul, dilarang lagi ada batasannya. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalifil kubara. Ai kaina ulama, yakni maksudnya maka sesungguhnya yang namanya ulama itu salah satu aqsamin 3 macam kriterianya. Yang pertama al-ulama bi ahkamillahi ta'ala. Pertama ulama yang ahli tentang hukum-hukum Allah. Siapa mereka? Wa hum ashabul fatwa. Mereka yang ahli fatwa. Ahli fatwa kemudian mendalami tentang hukum Allah. Ulama itu pertama. Yang kedua wal ulama bidatillahi, ulama yang al-arifillah, tahu tentang keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Wa hum al-hukama fi mudakhalatihim, dan juga mereka ini adalah tahu tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan kejiwaan atau akhlak manusia, sehingga hidupnya terasa bersih dan hidup itu ada terarah. Siapa yang hidup? Ulama yang kedua, alhamdulillah. Yang pertama tadi ulama di fatwa. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Karena mereka ulama yang kedua ini tahu dengan kenal dengan Allah dan ada terpancar rahasia-rahasia Allah dengan mereka dengan cahaya kebesaran dari Allah. Yang ketiga wal ulama'u bil qismain, ulama yang memiliki 2 sifat di atas. Wahum al-kubara, fa'inna ada yang dua-duanya, yang ahli fatwa itu, ahli bilah dua-duanya menguasai. Fa'inna mukhalatati ahlillah taksibu ahwalan sunniyatan wa nam'i Tauban nam'i bil lamzi, dan inilah yang banyak membawa manfaat dan lebih lagi membawa seluruh manfaat. Jangan orang alhamdulillah dimusuhi. Seorang tu orang tahu ilmu sampai ke situ dimusuhi, orang tahu ilmu. Sudah ya sampai situ akhirnya ya Allah. Wa kana Sahrawardi, dan adalah Imam Sahrawardi, yatuhu suatu hari beliau ini berkeliling di sebahagian Masjid Khid di Mina, berkeliling di Masjid Khid di Mina. Yatasaffahul wujuh baqila lahu bihi, dan waktu itu beliau lihat banyak wajah-wajah
yang berkilauan di Mina itu. Faqila lahu bi faqala, lalu dikatakan orang bagi beliau, coba lihat di Mina ini. Inna lillahi ibadan, bahwasanya bagi Allah Ta'ala punya banyak hamba di sini. Idza nazaru, apabila memandang kepada mereka, ila syahsin, kepada seseorang pun dipandang wajah mereka, uksubu sa'adatan, maka telah memandang dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena di Mina itu terkumpul seluruh umat manusia. Sudah selesai daripada pekerjaan hajinya, setelah melontar itu murah dan boleh memperoleh hasil. Fa'ana atuhu dalika, kata Imam Sa'nawardi, dan aku ini seperti itu juga, menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang mereka kedudukannya di Mina itu sama, kenapa sama? Masih memakai pakaian ihram. Yang melontar itu murah, berbaju lagi yang baju murah itu masih pakaian ihram ya. Semua pakaian sama dengan beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati, suatu nantinya selagi datang akan suatu zaman, ala ummati, yang terjadi pada umatku, kata Nabi, yafirruna minal ulama'i, mereka semua larian atau melarikan diri dari ulama, orang yang berpengetahuan, wal fuqaha, dan larian daripada orang yang ahli fikih. Artinya mau belajar, suruh belajar buka, disuruh bailmu ya bailmu. Fayabtaliyahumullah bithalati baliyatin, karena larian daripada ulama ahli fikih itu, kemudian maka Allah Ta'ala akan menimpakan kepada mereka bithalati baliyatin, 3 bencana. Kalau diberikan Allah 3 bencana, ula, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, hilangnya keberkahan hasil usaha mereka, hasil mata pencaharian mereka diangkat berkahnya. Ada berkah kuliah banyak langsung habis, sejam itu habis sudah. Ada berkah, itu yang pertama. Wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihi sultanan zaliman, karena larian daripada ulama dan fuqaha dikuasai mereka oleh penguasa yang zalim. Wasaniyatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, ketiga, keluar mereka dari alam dunia atau mati tanpa membawa iman. Dan tiga musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang larian tadi. Ada ulama yang musuhi, makanya dia membayarnya. Makanya itu hidup tuh pada seorang aja, dunia hidup tuh banyak. Coba kita seorang lagi hamba awal 2 malaikat Azrail mereka beruji, ayuhan. Yang 3 nantinya tertinggal sendiri nanti adalah malaikat Azrail. Ya Allah, kita kemarin dalam akbar semuanya habisan dicabut rohnya selain malaikat Azrail. Wal maqalatul tsalitsah, dan sekali disebutkan Allah Ta'ala
Bismillah sallallahu ta'ala ta'ala Suwakor kita Dijuhkan kepada suwakor kita Dan kita menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjari Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan kita dikuburkan bersama Rasul Sungai dosa dan hadirat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bihi wa ala al-tawil. Allahumma qina bihi wa ala al-tawil.